Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi al-akhyar wa ba'd. Ilayaka maqsudi wa ridhaka matludi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Fatih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah awliya syaikhul Abdul Qadir Jailani wa rasulullah Barak bin Muhammad wa rasulullah Abdul Arifin wa rasulullah Nabi Barak bin Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semuanya para ikhwan wal akhwat, khusus yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan kucuran barokah dari guru kita, khusus anak kawan guru Abdul Aziz yang telah menulis kitab Miftahus Sudur. Mudah-mudahan kita bisa memahami pelajaran beliau, sekaligus mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amaliyah yang sudah diamanahkan atau sudah diambil pelajaran dari beliau. Yang saya cintai, saya hormati Wakil Talqin, para sahabat Ustaz Maliki, juga para pengurus ikhwan akhwat yang hadir pada malam hari ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, beliau guru kita Syekh Ahmad Shahidullah Abdul Arifin menulis dalam kitab Sirul Asrar, yaitu diantaranya adalah tahapan zikir. Tahapan zikir ini beliau menulis pada langkah awal. Guru mursyid membiasakan para muridnya untuk berzikir dengan lisan yang diiringi dengan zikir qauli. Kemudian zikir ini akan meningkatkan kepada zikir tabiat, yaitu kebiasaan. Kemudian kepada zikir yang rahasia, zikir sir. Dan tanda-tanda dari zikir yang sir ini adalah zikir itu tidak akan meninggalkanmu jika kita lupa kepada Allah. Maka zikir sir yang mengembalikanmu dari lalai menjadi ingat. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu menyampaikan bahwa termasuk tanda zikir sir itu adalah seperti api, zikirnya tidak akan pernah padam dan cahayanya tidak akan pernah lenyap atau redup walaupun apinya sudah tidak menyala lagi. Jadi rasanya itu tetap ada. Kalau membaca kitab ini ya, seolah-olah itu kan bodoh. Memahaminya itu perlu ketelitian. Padahal sederhana. Talqin, ya, jadi talqin, terus mengamalkan, membiasakan zikir lisan atau zikir jahat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Terus diiringi dengan zikir qalbi, diiringi dengan zikir qalbi. Maka ketika zikir la ilaha illallah yang dikatakan zikir yang semata-mata yang ditujukan kepada Allah saja, yaitu ketika orang itu berzikir la ilaha
illallah, hatinya diupayakan juga ingat kepada Allah. Jadi misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya juga gitu. Nah, itu prakteknya kita sudah bisa melaksanakan. Cuma kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak. Saya pun masih kadang-kadang la ilaha illallah ini pikir hobinya nggak nyambung. Sama Pak, sami gitu. Sami mau boten. Kalau di sini kan zikir lisan diiringi dengan zikir hobi. Maka zikir lisan la ilaha illallah, artinya harus tetap zikir. Jadi nyambung. Kalau sudah nyambung nanti keluar nikmatnya. Tapi kadang-kadang kita karena masih tahapan belajar, kadang-kadang sudah tinggal la ilaha illallahnya saja. Tapi hobinya ini masih belum connect, belum klik gitu. Yang dikatakan zikir sir ini adalah ya zikir hobi itu, zikir yang rahasia. Makanya zikir ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Walaupun sampai sudah menerima talqin zikir, maka zikir yang rahasia ini tidak boleh disampaikan atau mengajari orang. Misalnya panjenengan sudah tahu, oh zikirnya hati seperti ini. Ini tak ajarin zikir. Ini ada adabnya, juga pengambilannya itu tidak sembarangan diambil, tapi harus diambil dari guru mursyid yang hatinya bersih dari selain Allah. Lalu beliau juga menunjuk wakil talqin yang langsung ditunjuk oleh beliau untuk memberikan pelajaran zikir ini kepada siapa saja yang mau mengambilnya. Jadi sir ini adalah zikir hobi itu. Kalau tahapannya, maka dikatakan la ilaha illallah itu bil lisan, itu dikatakan dalam makom syariat. Maka ketika seseorang itu ditalqin dan hatinya sudah mulai mengingat Allah, maka dia duduk di makom thariqah. Ayatnya wadhkur rabbaka bi nafsika tadharruan wa khifatan wa bil jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan maka sebutlah Allah, maka berzikirlah kepada Allah dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suara. Jadi masih tahapan thariqah. Kalau hatinya terus ingat kepada Allah. Maka setelah zikir ini sudah terbiasa dilakukan, ya, sudah terbiasa diistiqomahkan, lupa ingatkan lagi, lupa ingatkan lagi. Jadi pekerjaan ini bukan pinter-pinteran, tapi kebiasaan. Makanya seperti anak kecil saja kalau misalnya disuruh langsung naik sepeda langsung bisa, itu berarti anak ajaib. Ya harus belajar dulu. Naik sepeda mungkin dia jatuh lagi, nanti bangun lagi, jatuh lagi, sampai nanti seimbang. Seimbang itu artinya di sini disebutkan bahwa kalau sudah sampai di sir yang lebih dalam lagi, zikir itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu masuk ke dalam rasa, sudah dirasakan. Tidak pernah meninggalkanmu itu bagaimana? Ya seperti Syekh Ibnu Athaillah itu menyampaikan, seperti kita menyalakan api, walaupun apinya itu tidak ada, tapi panasnya terasa. Jadi walaupun kita sudah kadang lupa, ya, zikir itu kan lupa. Kalau kadang lupa, tapi lupa itu Allah mengingatkan kita kembali. Mari kita zikir lagi.
sampai nanti ada beberapa kedalaman ya. Jadi maka zikir itu pertama kali ditanamkan di dalam qalbi, di dalam hati kita. Apabila diamalkan, maka zikir itu dia akan masuk ke dalam jiwa kita. Zikir lagi, maka dia akan masuk ke dalam ruh. Mulai dari qalbu, jiwa, ruh. Di dalam ruh itu ada lub atau mata hati. Di dalam mata hati itu ada mahabbah, ada cinta. Di dalam cinta itu ada sir, ada rasa. Di dalam rasa itu ada aku kepada Allah. Maka yang dikatakan zikir itu hudurul qalbi ma Allah. Jadi hatinya hadir bersama Allah. Dan Allah sudah tidak meninggalkan kita. Kalau lupa, Allah juga yang mengingatkan. Maka zikir ini kalau saya belajar memahami, jadi prosentasenya itu harus 51% kalau gitu. Karena ayatnya berguru di aturku. Kalau kamu ingat kepadaku, maka ini adalah mujahadah, latihan seseorang hamba untuk berusaha ingat kepada Allah. Lalu Allah akan menyambutnya, aturku, maka aku akan mengingatmu. Setelah sampai 51% ini adalah upaya manusia. Yang sisanya itu Allah nanti yang mengingatkan kita. Maka dikala kamu senang, kamu ingat kepadaku, maka ketika susah, aku yang akan mengingatmu. Selanjutnya, tahapan melawan hawa nafsu ini seorang guru yang arif billah, yang sudah makrifat kepada Allah, akan membantu muridnya yang salik, yang dalam perjalanan untuk menundukkan hawa nafsunya. Sebab nafsu pada tahap awal masih berstatus amarah, yaitu suka menyuruh-nyuruh untuk berbuat keburukan. Mari kita meneliti diri kita masing-masing, tidak usah menunjuk orang. Mohon enggak. Yang pertama, di dalam nafsu amarah ini ada sifat pelit, bakhil, medit, ya. Yang kedua ada keserakahan, wis ono tapi dikurang sampai meninggalkan berita-berita Allah, padahal itu cukup. Dengki atau iri hati, bodoh, takabur, melanggar syariat, dan pemarah. Itulah sifat-sifat daripada nafsu amarah. Di antara ini kita pasti ada, siapapun orangnya. Contohnya begini, kadang-kadang kita ini bisa pelit, juga bisa dermawan. Kadang satu misalnya begitu, ada orang minta uang yang biasa kepada kita, mungkin 1 kali 2 kali kita bisa memberinya. Kalau sudah 3-4 kali, berdino, kadang-kadang jadi gitu. Ya. Padahal 2.000 itu bisa. Berdino, jauh ya. Bisa keluar pelitnya. Kalau ukurannya sih sebenarnya sudah diberikan oleh Allah. Maka setiap kita mendapatkan
rezeki ya cukup kita keluarkan 2,5% selesai. Ukurannya kita pakai standar yang paling bawah. Kadang kita kalah dengan orang-orang Nasrani. Kalau Nasrani itu 10%. Dan kebetulan kantor saya dulu dekat dengan gereja. Saya ingin cerita, ada yang cerita ini 10% Pak dari gaji saya. Kita 2,5% saja kadang-kadang kesulitan. Maka dari zikir ini kita, jadi guru musik itu membimbing kita, menuntun kita untuk bisa membersihkan hati dengan zikir itu, diantaranya supaya sifat-sifat nafsu amarah, sifat pelit, serakah, dengki, iri hati, bodoh, takabur, sombong, syahwat, melanggar syariat dan pemarah ini bisa keluar dari hati kita, yaitu yang dikatakan tahliyah. Jadi mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Metode dulu dengan sekarang ini pasti berbeda, karena kalau zaman dulu itu para ulama lebih siap dan keadaan mendukung. Jadi lingkungan ya katakanlah di sini mungkin tahun 900, 800, 1900, 1800 ini masih alas. Ya, penduduknya tahun 1700 itu kira-kira masih 8 juta jiwa. Mungkin kalau orang itu alim, bersih hati itu lebih cepat daripada zaman sekarang. Zaman sekarang ini godaannya begitu luar biasa. Maka orang dulu itu lebih mudah untuk mengosongkan hati dari sifat-sifat seperti itu. Karena kesuburannya didukung dengan syariatnya, didukung dengan mungkin dia sudah dari nyantri dari kecil. Nah, sedangkan saat ini kita kebanyakan ini adalah orang-orang yang bekerja, kebanyakan orang-orang yang aktivitasnya bagaimana kita mencari karunia Allah, bekerja tapi kita tidak meninggalkan ibadah. Maka alhamdulillah guru musik kita ini memberikan metode yang lebih sederhana. Jadi untuk mengosongkan sifat-sifat yang tercela itu tidak bisa kosong dengan sendirinya. Saya sudah praktekkan 23 tahun. Terus bagaimana bisa kosong itu? Ternyata kosongnya itu jika zikir panjenengan itu penuh. Jadi yang mendorong sifat-sifat buruk itu keluar itu sebenarnya Allah itu. Kita ini kan la haula wala quwata illa billah. Tidak punya kekuatan kadang-kadang untuk menolak keburukan. Makanya zikir la ilaha illallah yang sudah ditanamkan atau sudah diambil pelajaran dari guru kita itu kan melewati 7 latifah ini. Dari la sampai ke otak ini berarti batu titik akbar ilaha, lewat latifatul qawli, latifatul sirri, latifatul maksi illallah. Jadi itu membersihkan sebenarnya. Jadi dari satu kalimat la ilaha illallah itu melewati 7 titik latifah. Artinya yang buruk tadi itu ya, dengan zikir itu mulai sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi kebaikan. Zikirnya full dulu, bagus dulu, baru ini otomatis. Berapa tahun kira-kira diperlukan? Ya tergantung. Sampai sekarang kan sudah ngaji mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, 15 tahun, kan bisa ngukur. Saya ngaji 20 tahun ini, si amuan enggak, si pelit enggak, benar enggak? Iya. Kalau enggak ya sama. Bagaimana konsepnya? Ya setiap saat kita harus sholat taubat. Kita sudah diajarkan oleh guru kita. Ya kita sampaikan kepada Allah. Kita mohon ampunan karena kita ini belum bersih hati kita. Selanjutnya
Jadi tadi ya, sekali lagi yang harus diperhatikan adalah zikir kita. Yang pertama, ketika zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diiringi dengan zikir. Ini latihan, dilatih. Kadang-kadang saya tidak lepas, Pak. Ininya yang hilang. Tiga la ilaha illallah. Apalagi ngantuk. La ilaha illallah zikirnya juga hilang. Ini latihan. Nah, terus lakukanlah ya, melatih diri itu kalau mampu itu sendiri. Kalau panjenengan mampu, mungkin zikir sendiri dengan jumlah ribuan yang panjenengan bisa mengolah zikir itu. Jadi diolah sendiri. Jadi sesuai ketika waktu mendapatkan pelajaran zikir, bahwa la ditarik dari bawah sampai ke otak sama itu kan kalau sendiri itu enak. Sampai mau begini bisa. La ilaha illallah. Maksudnya supaya bisa menikmati gitu. Terus ketika menjenengan bisa kok kurang enak sih model dulu ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh lebih enak nih gitu. Atau kadang-kadang mau singin. Gue enak bunga ya. Ada dulu belum 45 menit selesai. Kalau misalnya di sini di kitab ini beliau menganjurkan maka berlatih itu dengan berjalan, karena lebih kekuatannya itu lebih dahsyat berjalan. Ya terserah panjenengan lah. Kalau misalnya mau mengambil zikir itu standar, ya di sini kan 165. Kalau berjamaah beliau dalam maklumat menyampaikan zikir berjamaah itu cukup 165 kali. Tapi kalau misalnya karena di sini mau lebih banyak 1000 ke atas, panjenengan bisa datang di sini pada saat subuh. Jadi subuh sampai isya. Kira-kira zikirnya itu 45 menit atau sampai 1 jam. Itu latihannya. Itu pun kalau nggak fokus, nggak bisa kita merasakan nikmatnya zikir. Karena zikir itu sebenarnya nikmat. Makanya perlu fokus. Saya kadang-kadang pernah lihat TV itu ya, dulu. Tapi walaupun bukan Islam ya, tapi saya itu senang kalau ada sesuatu yang baik saya ambil. Saya akan lihat TV itu dulu itu Siwa sampai Parwati, bagaimana Siwa itu mengajarkan sesuatu ilmu ya, tidur aja nggak boleh. Jadi terkantuk sedikit itu semuanya ini Pak. Oh nggak serius kok, ngantuk aja. Wah hebat ya. Tadi ada ya, kalau baik udah seperti kita zikir aja ya. Kadang-kadang kita nanti kecapean. Ya mungkin kalau nggak kerja nggak apa-apa. Kalau sudah kecapean itu kadang-kadang kecapean, mau ngantuk, apalagi malam, ya, apalagi subuh sampai isyraq itu. Ya saya memaklumi. Saya sendiri kadang-kadang juga tertipu. Tapi saya fokuskan lagi, saya coba fokuskan lagi supaya tidak tertipu. Saya lihat kalau saya berjamaah dengan Al-Mukarramah Ba'ali itu, walaupun melek seperti ini, zikir subuh nggak tahu turu ya. Ya, kok iso. Tapi katanya kalau ikhwan di sini Pak, kita ini kalau di sini duduk-duduk itu kadang-kadang sambil belajar. Saya juga dapat masukan dari ikhwan itu banyak. Begini Pak, zikir itu nggak boleh tidur. Terus yang udah ngantuk. Ya seperti supir itu kalau ngantuk, bagaimana caranya supaya ngantuk? Nek ngantuk masalah ngobrol. Ya, dia digoyang-goyang kan pakai. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang dia turu sih. Tuh. Ini cukup, mari ngono zikir. Nama gimana? Kalau karo sawah, wong macul itu masuk ngantuk. Kamu mungkin wong macul ngantuk. Masalah lek ngantuk, pacule mancep. Yo ada di hati ya. Berarti kan apa? Dia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi sehingga tidak ngantuk.
Kalau Gus Baha itu sabune lanjut kamu ambil kopi dhisik. Jadi ada strategi yang harus dilakukan supaya tidak ngantuk. Saya pun sama, kadang-kadang kalau sudah capek aku manis tak dulu, terus kadang-kadang tiduran. Sudah diupayakan tetap tunggu. Ya sama lah bilang. Tapi kita sudah berupaya, mudah-mudahan walaupun kita ini tertidur, kalau pernah beliau menyampaikan, kita tidak sengaja untuk tidur, kita mau berzikir, tapi di saat zikir kita tertidur. Terus bagaimana? Ya dihitung zikir, kan enak. Nah ini yang paling enak. Beliau pernah menyampaikan itu, dihitung zikir. Setelah itu ada tahapan selanjutnya dari amal budi, maka zikir akan menyinari dari ke semua dengan jalan menghidupkan mata hati, maksudnya dengan zikir hobi, seperti lentera atau lampu yang menyinari kamar yang gelap. Ya, jika sudah melewati fase ini, maka si murid akan naik kepada godaan yang kedua, yaitu nafsu lawwamah, di mana si murid mulai merasa menyesal. Sampai wis ana menyesal itu berarti wis munggah tindak lanjut. Menyesal apa? Menyesal saat melakukan dosa dan ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Pada fase ini jiwa tidak lagi ingin melupakan Allah dan melakukan maksiat. Ia akan bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran. Kadang-kadang kita ini kan tidak bisa menghindari kesalahan. Kita terjebak dalam suatu kesalahan. Maka ketika kita melakukan kesalahan dan betul-betul menyesal, ya, apalagi diiringi dengan sholat taubat, kita mohon kepada Allah yang terus menerus karena merasa bersalah, itu sebenarnya tingkatannya sudah naik. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Allah juga menyampaikan fa'al maha ujuraha wa taqwa. Maka diilhamkan dalam jiwa itu ada sifat ketakwaan dan sifat juga kefasikan. Jadi di jiwa itu sudah baik dan buruk itu 50%, jadi 50-50. Jadi kalau setan itu full dia berbuat kejelekan, berbuat dosa. Kalau malaikat full api top, hanya kebaikan saja, total kebaikan, tunduk dan patuh kepada Allah. Sedangkan manusia ada di dalam keduanya. Kadang ya mudah untuk berbuat kebaikan, tapi juga kadang juga terjebak dalam suatu kesalahan. Maka Allah mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampunnya itu biar kepakai dengan kesalahan kita. Maka Allah sangat mencintai orang yang bersalah namun mau memohon ampunan dan bertobat kepada Allah. Jadi masuk dalam fase ini. Maka yang terpenting begini ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah ditalkin. Nah sekarang ini kan yang hadir ya ini, nanti ini silih berganti. Ditalkin nanti habis ditalkin sudah hilang. Ada yang ditalkin nanti 1 tahun hilang. Ada yang 5 tahun hilang. Ada yang 10 tahun hilang. Padahal pelajarannya belum selesai. Maka tidak banyak orang yang istiqomah untuk mengambil pelajaran ini sampai di ujung hidup kita. Jadi terus mengamalkan ini dengan tidak melihat hasilnya. Maksudnya begini, kadang-kadang orang ini kalau zikir itu kok panik saya hasilnya kok kau. Katakanlah begini, sampai ikut zikir ini sampai diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Jadi diberikan, katakanlah begini, kekayaan di KRI. Apakah kekayaan yang diberikan panjenengan itu tidak ada pertanggungjawabannya? Ada. Katakanlah kalian diberikan karomah kelebihan. Apakah kelebihan karomah tidak ada pertanggungjawaban? Ada.
Kalau sekarang misalnya begini, kadang orang masuk alam jin, dia bisa melihat, tapi dalam menyikapinya bisa berbeda. Dia melihat, ada yang melihat, tapi malah dominan, bermain-main di situ. Ada yang melihat, tapi menjadi petunjuk. Misalnya begini, oh ternyata tidak sing yang ada tertulis di dalam Al-Quran itu ada, pada jin itu ada. Terus bagaimana? Loh kalau jin ada berarti Tuhan itu ya Allah. Berarti aku butuh taat, harus bersembunyi. Tapi tidak ada jaminan juga orang yang diberi kelebihan yang mampu untuk memegang kelebihan itu. Malah saya mengatakan yang paling hebat itu apa? Yang paling hebat itu wong biasa. Ya, dia kadang-kadang sulit untuk mencari rezeki, kadang sempit, kadang lapang. Terus karomahnya juga tak lihat, nggak betul-betul. Tapi pengabdiannya kepada Allah itu begini, sungguh-sungguh. Jadi ibaratkan seseorang itu dia akan mendapatkan suatu penghargaan yang tertinggi. Misalnya begini, di sini ada sampai orang kaya yang punya kedudukan pangkat. Terus di situ ada orang yang mengabdi kepada sampean. Orangnya itu dulu nggak ngarep-ngarep sampean belas. Tiga duit ya, begini tak pilih duit ya, tapi bekerja terus, kewajibannya dilakukan. Suatu saat, ya karena kebaikannya tadi itu pasti berpikir begini, sama orang ini kalau aku suci, tapi kayak tulus kayak ikhlas, gue sih, aku duit kita waris awakmu, ya, nggak kayak awakmu, bisa begitu. Jadi jangan heran di dalam dunia bertoriko ini banyak macamnya. Bahkan ada yang begini, ada orang yang ngajak talqin, sampai ngajak talqin, dia talqin, setelah itu yang ditalqin baru ini tiba-tiba ini luar biasa. Wah, karomahnya bisa masuk alam ini, bisa masuk ini, bisa melihat sesuatu itu luar biasa. Akhirnya tanya kepada gurunya, saya ini kan sudah ngaji itu 10 tahun, ini baru saya ajak luar biasa. Saya ini kok biasa-biasa saja. Kata gurunya, dua enak kamu. Kenapa begitu saya? Ya seperti kamu, kita ini kan satu rombongan, naik satu bis. Ya, sampai itu ibaratkan turu. Ya. Wis karo apa turu moro-moro turu Jakarta dibuka ya, turu Jakarta. Nah ini yang satu ini baca hiburannya, karena baca hiburan belum, kadang-kadang ini turun ke Jakarta, itu Solo mudun. Iya lah gak ditinggal baru gitu. Akhirnya banyak yang main-main begitu. Jadi belum tentu juga. Kadang orang-orang yang biasa itu justru lebih hebat daripada orang. Kalau nggak hati-hati, ini permainannya halus. Semuanya dalam syariat saja kita kan sudah dijelaskan. Orang yang kaya juga bertanggung jawabannya luar biasa kepada Allah. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan, menyampaikan kepada sahabat yang kaya Abdurrahman bin Auf, kamu nggak bisa, kamu masuk surga itu sambil merangkak kamu, karena kamu terlalu kaya. Akhirnya disebutkan orang pabe, nah tadi tak disebut sampai yang diceritakan itu beli kurma sepasar itu beli kurma kabel, wis entek duitku, tuku kabel tak pasar. Akhirnya setelah dibeli semuanya, wis alhamdulillah beli entek. Enggak ron itu di Mesir itu ada wabah itu hanya bisa disembuhkan dengan kurma yang busuk. Ya satu-satunya yang punya kurma busuk itu Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibuka apa Pak kurma Pak 10 kali lipat dari harga dia membeli. Jadi dong larat sugi makan. Jadi tulisannya besok ada tulisannya sudah berusaha pun tetap. Makanya biasa-biasa saja kita diajarkan oleh apa itu ilahi apa maksud, hanya kepada Allah yang dimaksud supaya nyaman gitu. Ya kalau bahasa beliau itu saya pertama kali begini, ojo ngajari Allah, ojo ngatur Allah, itu tabrakan. Karena pilih kalau Allah itu
Jadi ikuti saja ilahi. Ilahi itu kan menuju kepada Allah. Nanti dunia akhirat itu yang punya Allah. Ditata nanti sama Allah itu. Semua ditata. Dan saya kalau sudah berpaling dari ilahi yang termaksudi, wah saya mau mengamalkan ini supaya saya jadi begini. Dan itu saya cepat-cepat tak hapus. Pokoknya butuh ilahi. Dan ternyata dengan ilahi yang membutuhkan waktu yang panjang itu dibuktikan sama Allah bahwa begitu kehebatan Allah itu mengatur kita luar biasa. Jadi diantaranya itu Pak. Jadi kita masih kebanyakan itu di nafsu lawangan. Kalau sudah naik lagi nanti sampai alhamdulillah. Tapi minimal target kita punya target, kita punya cita-cita. Kenapa? Supaya kita tidak berhenti. Jadi panjenengan kalau misalnya nggak punya cita-cita ngaji di sini, saya tak tanya, cita-cita ngaji di sini apa? Kalau saya punya cita-cita, minimal saya itu sampai kepada nafsu mutmainnah. Ada sampai mati maksud saya, sampai mati saya mudah-mudahan sampai di nafsu mutmainnah. Apa yang ada di nafsu mutmainnah itu? Di antaranya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi fadkhuli jannati. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah ridho dan diridhoi. Maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ketenangan itu tidak akan pernah didapat kecuali dengan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang dan tentram karena zikir kepada Allah. Karena hanya dengan zikir hati akan menjadi tentram. Kalau sudah tentram, itu tertata semuanya, itu namanya masuk wilayah nafsu mutmainnah. Niatnya sudah kita baca setiap saat, waridho amatlubi, yang aku cari hanya keridhoanmu ya Allah. Lalu selanjutnya maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuk jamaah hamba-hambaku itu di mana? Ya di sini dulu Pak. Sama ini harus punya majelis yang silsilahnya, yang sanadnya itu sambung sampai kepada Rasulullah. Jadi bukan majelis yang tidak ada imam, tidak ada komandannya, tidak ada pemimpinnya. Seperti kita ini kan kita zikir. Dari mana zikir kita? Dari wakil talqin Al-Maliki. Dari mana beliau? Beliau ditunjuk oleh Abah Ali. Dari mana Abah Ali? Dari Pangarsa Abah Anom. Dari mana Abah Anom? Dari siapa? Siapa yang baru? Dari mana? Apa sebut dari Syaitonah? Dari mana Syaitonah? Dari siapa? Kutub Sambat. Dari mana saya Kutub Sambat? Saya Nurudin, saya Samsudin, saya. Dari mana saya Kutub Batur Jailani? Dari mana saya Bina Ali? Dari mana? Dari Rasulullah. Kenapa? Ya ini yang dinamakan masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hamba. Hambaku itu adalah orang-orang yang dipilih Allah, mulai Nabi sampai para wali Allah. Nah kita disuruh masuk. Nah apakah kita menjadi orang yang soleh? Belum tentu. Tapi karena kita masuk ke dalam jamaah itu. Makanya kita tertolong. Baru di akhirat nanti, sampai di akhirat di alam barzakh pun kita sudah punya jamaah. Kalau di sini misalnya kita tidak punya jamaah, Pak. Nah di sana jamaahnya siapa? Mau sini aja nggak punya. Kalau misalnya siapa imammu, pemimpinmu? Ya, sama Soebullah Fatah Junaidi. Kalau enggak, beliau sekarang Abah Ali. Harus punya jamaah. Baru bersama-sama beliau, bersama barokah dan syafaatnya Rasulullah, kita bersama-sama masuk surga. Maka di dalam sifat nafsu mutmainnah itu diantaranya adalah tidak zikir, tawakal, ibadahnya sudah ikhlas, syukur atas semua nikmat, atau di dalam prinsip thariqah itu membesarkan nikmat. Jadi selalu bersyukur dalam setiap keadaannya, ridho terhadap apa yang terjadi pada dirinya, dan takut berbuat maksiat. Ini adalah target. Misalnya begini, sampai bisnis saya target.
Sampai misalnya rekaman target rekor sama saya kerja bikin ya targetnya sampai misalnya paling enggak akhirnya aku bisa bikin ya kalau enggak stagnan di situ saja. Walaupun nanti tidak tercapai nggak masalah, yang penting kita sudah menanamkan cita-cita itu. Kenapa? Karena di dalam Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa murid-murid yang tidak sempurna, tapi dia ngaji begini, ngaji terus, tapi nggak sempurna, marifatnya nggak sempurna, hakikatnya nggak sempurna. Lalu apa kata Syekh? Kalau dalam perjalanan itu dia meninggal, maka akan diutus 2 malaikat untuk menunjuknya di alam barzakh. Dan di sana itu mata hati itu sudah terbuka, Pak. Ya, kalau di sini sangat terbuka, kalau di sana asli tidak, karena sudah tidak terkait dengan fisik, lebih mudah untuk mendapatkan pelajaran dan pelajari di sana lebih mudah. Itulah guru yang bertanggung jawab sampai di akhir. Karena silsilahnya tadi sanadnya sambung kepada Rasulullah SAW. Yang perlu saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan, semuanya karena barokah dari guru kita, sama-sama belajar, sama-sama saling menguatkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mampu mengamalkan apa yang sudah diamanahkan oleh beliau. Al-Fatihah. Ya Rabbi wa ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuqbilana biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna bi aqsayatin kama sallallahu innal ladina yubayyi'unaka ma yubayyi'u Allah wa tuballighuna alayhi wa man kadhaba inna ma yankusira nafsuhu wa tasimu bihamdillah wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih pagi ya, karena taslim dengan Al-Mukarram itu mulai jam 6 itu sudah dimulai, mulai setengah 7 sudah dimulai. Jadi kalau panjenengan siang nanti jam 9 baru datang, beliau sudah masuk. Jam 8 setengah 9 beliau sudah masuk dan tidak ada taslim lagi. Itu yang saya sampaikan. Yang lain kegiatan-kegiatan seperti biasanya, khataman ya, Rianto latihan sholat malam. Kalau setiap harinya subuh zikirnya sampai isya.